Dua hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Assegaf, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustom Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, seperti yang kita prediksi dari awal bahwa para sungkuni yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya memang sejak awal antara kasus ijazah Pak Jokowi dengan pemaksulan Gibran itu adalah satu paket. Dan pada malam hari ini hal itu terbongkar, di mana Refli Harun bersama dengan beberapa orang yang mengaku sebagai tokoh nasional itu berkumpul membentuk yang namanya sekretariat bersama, yang ternyata agendanya hanya 2. Agenda pertama adalah bagaimana supaya Pak Jokowi diadili. Agenda kedua adalah makzulkan Gibran. 2 agenda yang menurut hemat saya ini adalah merupakan agenda yang sangat tidak masuk akal. Kenapa saya mengatakan tidak masuk akal? Pertama, Pak Jokowi ini sudah bukan lagi presiden. Yang kedua, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Gibran yang kemudian harus dimaksudkan? Kita tahu bahwa Prabowo dan Gibran ini satu paket. Artinya, kalau ada agenda pemaksulan dan itu hanya diarahkan kepada Gibran tanpa ada dosa sama sekali yang dilakukan, maka tidak ada kata lain selain daripada kebencian yang sangat akut yang mencoba mereka lampiaskan melalui demonstrasi yang terjadi hari ini. Karena ada klaim seolah-olah bahwa yang berjuang hari ini di bawah juga menginginkan kedua agenda tersebut. Jadi ada klaim yang mencoba mereka mainkan di media sosial. Tetapi ada hal yang mesti dipertegas, bahwa hal ini mereka lakukan tentu yang paling mendesak adalah karena mereka sudah terpojok, terutama yang 12 orang ini yang sebentar lagi menjadi tersangka. Oleh karena itu dia membentuk semacam perlawanan dalam kerangka untuk mengulur-ngulur itu. Olehnya itu kita berharap Polda Metro Jaya mempercepat kasus tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita lanjut pernyataan daripada para kucluk pemburu ijazah Pak Jokowi, dan salah seorang diantaranya ada Jenderal Winarko yang kita tahu memang berjuang keras untuk memakzulkan Gibran. Lalu ada juga Iqbal Assegaf yang Faisal Assegaf, mohon maaf, salah satu orang yang datang dari Yaman, yang kita tahu juga dulu pernah menghina Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, pernah menghina Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini makhluk memang ini adalah yang senang melakukan huru-hara di bangsa ini. Dan di sini juga ada Roy Suryo, ada Dr. Tipu, dan dipandu langsung oleh Refli Harun dan seorang aktivis yang namanya Rustom Effendi. Nah, ini coba kita simak pernyataannya, sahabat ya. Ini saya putarkan saja. Faisal Assegaf mungkin, ya, Pak Faisal. Ya, ini satu pertemuan dadakan. Ini Faisal Assegaf ini, Faisal Assegaf. Aksi nasional yang begitu besar dan sangat memprihatinkan. Pertama, atas nama solidaritas dari para tokoh gerakan perubahan, kami juga menyampaikan duka cita yang mendalam
Kelihatan ya. Insiden yang menyeret dan menyiksa hati rakyat akibat perlakuan kebiadaban, perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Kasihan ini mereka semua ini. keamanan. Dan mendidihnya situasi nasional ini, suka tidak suka, kami dipantik oleh kesadaran moral, duduk lagi, meninggalkan sedikit aktivitas, dan mencoba untuk merumuskan satu ruang kesekretariatan bersama tokoh-tokoh untuk menyamakan persepsi dan memperkuat isu yang selama hampir lebih 5 tahun terus disuarakan. Satu, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipanggil sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, telungkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Kita akan bergerak terus maju bersama rakyat dengan satu sikap dalam kekacauan negara. Kerusuhan politik ini akibat dalangnya adalah salah urus kepemimpinan nasional yang dilakukan. Jadi mereka ini mau memanfaatkan kekecewaan yang ada hari ini, sahabat, mau menunggangi, mencoba mengajak, mencoba mengklaim aksi-aksi yang terjadi akhir-akhir ini. Padahal agendanya jelas. Dia mau supaya Pak Jokowi diadili. Entah alas pikirnya apa, dan termasuk mau memaksulkan Gibran Raka Buming Raka. Ini yang lucu, saya lihat ini semua para kuculuk ini. Seolah-olah bahwa apa yang dia perjuangkan ini sesuatu yang mulia, lalu kemudian akan ada rakyat yang ikut. Kalau kamu yang mau turun ke jurang, turun aja sendiri, jangan ajak-ajak orang. Dan saya kira hanya orang goblok yang akan ikut dengan apa yang mereka serukan ini, karena dia mengajak ini orang-orang agar terlibat dalam gerakan yang mereka lagi persiapkan. Ya memang dari awal saya berpikir bahwa apapun yang dilakukan hari ini terkait soal ijazah palsu, terkait dengan pemaksulan, ini muaranya hanya satu: bagaimana melampiaskan kebenciannya terhadap Pak Jokowi, dan bagaimana mendegradasi pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran. Ini kita lanjut. Merelakan negeri ini dibajak oleh satu kelompok yang semakin hari menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi kita semua. Adapun berita-berita berikutnya akan disampaikan oleh Pak Refli Harun dengan Bung Edi yang sudah ditetapkan sebagai ujung tombak dari operasional kesekretariatan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Ya, secara lebih detail, kalau tadi globalnya sudah sampaikan, kami akan terus mengejar soal ketidakjelasan atau kepalsuan dari ijazah Jokowi. Kemudian juga soal akun Fufafa yang dulu digunakan oleh. Padahal dia sendiri yang buat ini. Jelas betul. Secara teknis begitu dari saya, tapi secara global akan sampaikan, dan juga kita kejar siapa yang bertanggung jawab, unsur kepala keamanan yang bertanggung jawab atas semua ini, yaitu Kapolri. Kita juga akan desak Kapolri untuk mengundurkan diri, dan itu akan kita desak juga dengan kasus-kasus yang kemarin terjadi. Terima kasih. Silakan ditambahkan. Ya, saya Edi Mulyadi. Kenapa kita fokus pada dua agenda Edi Mulyadi besar? mantan politisi Pandu, dia juga pernah di penjara ya. Turunkan Gibran, karena kedua agenda besar inilah sumber malapetaka Indonesia, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, baik khusus lagi pada agenda adili Jokowi. Ijazah palsu, pembunuhan 6 laskar pembela pengawal Habib Rizik, IKN, dan segala macam kerusuhan, kegaduhan, dan keruntuhan Indonesia agenda-agenda yang terjadi selama ini adalah karena itu aja, itu orang-orangnya, tidak ada yang lain. Ada yang ormasnya dibukukan oleh Pak Jokowi, ya Habib Rizik ini, pasukannya ini, Edi Mulyadi. Nah, kemudian ada juga yang namanya Rizal Padilla. Dan itu semua memang pembenci aku. Makanya bodoh rakyat yang ikut-ikutan dengan mereka. Oleh karena itu, sekali lagi saya tidak perlu melanjutkan videonya ini, karena ini durasinya panjang ya. Tapi intinya sama, bahwa apa yang akan mereka lakukan ini adalah ingin agar Pak Jokowi diadili dan Gibran dimaksulkan,
sebuah gerakan yang menurut saya ini adalah gerakan makar. Oleh karena itu, denengkotnya ini sudah jelas, yaitu Refli Harun. Refli Harun ini ke depan harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan kalau ada masalah yang terjadi di negara ini. Apalagi sudah mulai mengklaim masa-masa yang bergerak hari ini, dianggapnya sebagai orang-orang yang seperjuangan dengan mereka. Jangan-jangan dia mau tunggangi, sahabat. Ini sangat berbahaya, ini harus diantisipasi. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.